Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah aplikasi tagihan internet. Yang pada video saya sebelumnya itu, saya sudah beberapa kali melakukan update ya. Untuk update kali ini, saya menambahkan role untuk teknisi. Lalu saya bukan menambahkan sih, ya, lebih tepatnya seperti merevisi ini. Sebelumnya itu kan masih pembayaran lewat transfer itu masih apa, manual ya. Kalau sekarang sudah pakai payment gateway, saya menggunakannya dari Mitrans seperti itu. Lalu di sini saya sudah menghubungkan semuanya yang dibutuhkan. Untuk di bagian mikrotik ini kita bisa menambahkan seperti apa yang ada di mikrotik ya. Di sini kan daftar simple queue ada di bagian tes global. Di sini tes global. Kalau seandainya saya tambahkan baru, di sini sudah, ini saya kasih 2M parentnya saya tidak isi. Jika saya klik tambah, maka secara otomatis di bagian sini itu menambah. Lalu begitu juga ketika saya melakukan hapus ya, sini akan menghilang. Oke, selanjutnya sama di bagian simple queue juga. Di bagian simple queue, di sini kita bisa menampilkan PPW aktif dan tidak aktif, lalu daftar PPO secret. Kalau untuk monitoring hanya seperti ini aja ya. Lalu di bagian pengguna kita akan membuat akun khusus teknisi atau kasir ya. Kita klik tambah, di sini saya tambahkan teknisi. Ini teknisi. Lalu jangan lupa kita pilih levelnya itu teknisi. Seperti itu. Untuk foto bisa kita ambil foto lain aja. Sini kita simpan. Data pengguna berhasil disimpan. Lalu kita buat juga sekalian untuk kasir ya. Kasir. Di sini levelnya itu kasir. Gambarnya sama. Kita simpan. Lalu untuk kedua ini sudah saya input. Saya akan melakukan login ke bagian kasir terlebih dahulu. Nah, untuk di bagian kasir ini, dia hanya menampilkan data tagihan saja. Untuk menu yang lain ini tidak ada seperti itu. Lalu untuk di bagian teknisi, ini bisa menampil seperti komplainan gitu ya, keluhan. Di sini ada seperti teknisi. Lalu di sini ada mikrotik juga. Ketika teknisi itu sedang di lapangan gitu, ada pemasangan baru atau dadakan, kita bisa tambahkan aja dari sini. Lalu di bagian keluhan, ini untuk menanggapi keluhan-keluhan dari klien. Lalu kita ubah dulu ya, kita keluar dulu, kita masuk ke bagian admin. Nah, untuk di bagian admin ini tidak ada yang berubah, masih sama semua. Yang berubah itu hanya di bagian ini, payment token, dikarenakan saya pakai Mitrans. Jadi kita copy, salinkan saja token yang diberikan oleh Mitrans ke sini. Lalu untuk biaya admin ini maksudnya itu kalau kita seandainya pelanggan itu melakukan pembayaran melalui payment gateway, biasanya itu ada biaya admin ya. Nah, di sini ada dua, ditanggung oleh biaya atau ditanggung sama saya, sama kita gitu ya. Dan dipilih saja seandainya ditanggung oleh kita,
berarti nominal yang dari data paket itu misalnya harganya 10.000. Nah, berarti mungkin karena saya juga belum pernah pakai juga, mungkin dikalkulasinya seandainya biaya adminnya itu 4.000, berarti kita hanya mendapatkan 6.000. Tolong diralat kalau saya salah ya. Kalau seandainya ditanggung oleh pelanggan, ya berarti daftar paketnya itu misalnya 10.000, tinggal ditambahkan 4.000 saja. Seperti di sini, untuk biaya admin berarti 14.000 biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan. Seperti itu. Untuk ini masih sama. Untuk transaksi pembayaran, saya menghapus juga untuk bukti transfer di sini. Lalu di bagian ini, di bagian laporan kas masuk dan keluar, di sini saya menambahkan riwayat pendapatan bulanan seperti itu. Oke, kita masuk ke bagian pelanggan. Bagian pelanggan misalnya ini ke akun Ibnu Muntasir ya. Oke, saya masuk dulu. Saya mau ini dulu. Nah, dikarenakan ini atas nama Ibnu Muntasir, status internetnya itu tidak terblokir, maka kita lakukan blokir dulu ya. Jadi blokir ini dia akan masuk ke bagian ini. Kita akan menerima notifikasi bahwa internet Anda terblokir, terisolir atau dan lain sebagainya. Saya klik blokir. Lalu di sini akan terblokir. Di sini ini kenapa keluarnya itu T? Karena saya belum mengubah custom pesan yang ada di sini. Seperti itu. Hanya notifikasi pembayaran saja. Di Mikrotik juga sama. Ini untuk IP kita baru saja menambahkan 32.22 di jam saat ini ya. Seandainya saya masuk dulu. Seandainya pelanggan itu dia kita lagi tidak bisa dihubungi atau apalagi sebagainya, pelanggan ini mau melakukan pembayaran transfer tapi internetnya ini terblokir. Kalau seandainya pelanggan sudah selesai ya, artinya itu berhasil gitu untuk melakukan pembayaran ke kita, maka secara otomatis status internetnya ini tidak lagi terblokir gitu, alias bisa digunakan kembali seperti itu. Nah, di sini saya klik bayar. Nah, di sini ada detail pembayaran. Lakukan pembayaran otomatis atas nama. Lalu di sini ada paket. Ada pembayaran bulan. Sekarang itu pelanggan ini mau bayar untuk bulan berapa. Untuk biaya adminnya ini yang seperti yang tadi saya bilang itu ditanggungnya oleh siapa? Ini total tagihan. Jadi harga paket ini harganya berapa, lalu ditambahkan sama biaya admin, jadi total pelanggan yang harus dibayar itu 15.000. Lalu di sini kita pilih metode pembayaran. Nah, di sini saya akan melakukan metode pembayaran menggunakan ini aja ya, Bank CIMB. Di sini kita mendapatkan nomor virtual akun, kita salin. Kita pasta. Nah, di sini sudah keluar ya, untuk atas nama siapa. Seandainya dilihat rincian atas namanya benar. Lalu di sini atas namanya benar. Seandainya saya masuk lagi, ini pembayaran ini belum terbayar kan, jadi akses internet ini masih belum terbuka seperti itu. Dan saya juga belum melakukan, seandainya saya salin ini
lalu ke sini kita tinggal bayar aja. Nah, ini statusnya itu berhasil. Seandainya saya refresh masih belum terblok. Kita lihat apa sudah menerima notifikasi. Ini sudah kembali. Kita belum menerima notifikasi. Nah, oke. Untuk notifikasi, terima kasih telah membayar bulanan sebesar. Oke. Nah, ini status internetnya itu sudah aktif. Lunas atau BPS. Ini kita lihat di sini Mikrotik sudah tidak ada ya. Seperti itu. Untuk keluhan ini juga sama. Mungkin itu saja video dari saya.